Oke teman-teman, selamat sore semua. Di hari Minggu ini ya kita coba uh, praktekin ulang lagi ya yang mungkin banyak yang ketinggalan nih untuk website ya. Sorry kalau agak serak, lagi kurang enak badan nih ya. Nah, karena ini akunnya gratisan, saya mau notice sekali lagi ya. Jadi nanti saya kasih link baru kalau setiap 40 menit. Jadi nanti sekitar jam 4 kurang 40 menit nanti saya kasih link baru, saya japri lagi satu-satu linknya, baru nanti kita pakai link barunya ya. Nah untuk hari ini juga saya off cam karena biar sambil santai aja. Oke, teman-teman, saya cobanya awal mulanya itu dari cPanel dulu ya. Jadi kita refresh sambil refresh, kita coba dari cPanel dulu. Bagi teman-teman yang mungkin belum install sama sekali ya, soalnya saya lupa siapa aja yang udah install, siapa yang belum. Tapi ini saya mau coba refresh. Jadi kalau dari Domainsia kan dia dari master service ya. Nah ini di klik sembarang, terus kita login ke cPanel. Nah ini username sama passwordnya kalau kita ingat itu udah dikasih sebelumnya melalui email ya. Terus kita login. Nah kemarin kita install WordPress itu dari WordPress Manager. Jadi kalau ada yang mau tanya atau ketinggalan langsung di ini aja, langsung di apa, di open mic aja nggak apa-apa. Nah ini kan saya udah pernah install kemarin waktu praktek ini ya di sini. Nah saya coba untuk installnya itu saya ulangin, tapi nggak di sini lagi, nggak di domain utama. Saya coba di subdomain ya. Jadi saya coba install di subdomain. Anggaplah saya lagi install di domain utama. Jadi caranya ada tombol install. Nah, terus di sini kita pilih yang subdomain. Karena saya lagi installnya di subdomain ya. Kalau teman-teman install di domain utama berarti kan https www baru domain utamanya. Kalau subdomain nggak perlu pakai www, langsung aja https. Nah jadi kalau mau install di subdomain nggak perlu pakai https www gitu ya. Ini saya pertama saya nyontohin untuk install WordPress dulu. Ya. Boleh di record nggak? Ini saya record kayaknya deh. Tapi saya nggak tahu ya kemampuan recordnya soalnya. Ya nanti kalau kemampuan recordnya saya nggak tahu karena saya sisa space-nya itu 10 giga. Kemarin sih saya cek 1 jam itu sekitar berapa ratus mega gitu. Takutnya nanti nggak kuat. Tapi kalau misalkan mudah-mudahan kuat sih. Sisa space saya tinggal 10 giga soalnya. Ini lagi saya record Kak Dudi. Ya thank you. Nah jadi ini udah saya record, terus kita lanjut ya. Ini ada presentasi paspor ini kemarin ya. Ini nama judul websitenya, ini deskripsi atau meta deskripsinya ya. Nah, jadi diisi judul website untuk meta title, site description itu untuk meta deskripsi ya. Ini diisi. Jadi
Ini 2 diisi. Username admin bisa diganti ya, terserah mau namanya apa username buat login. Nah passwordnya ya sesuai dengan yang teman-teman ini inginkan, tapi usahakan bisa diingat dan ada huruf besar kecilnya sama angka. Nah biar dia strong ya, kalau udah strong dia bisa dipakai. Nah admin emailnya jangan diganti, biarin aja di default. Di admin email biarin aja, jangan diganti. Nah untuk kalau ditawarin suruh install plugin apa, ini nggak perlu. Ini juga sama, ini lo nggak perlu. Bahasanya jangan pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia aja. Sebentar saya cari Indonesia dulu. Oke, nah jadi settingan sampai di situ aja. Kalau mau install WordPress, pilih domain, masukin meta title, meta base, username sama password. Nah email diabaikan, jangan diganti, sama bahasanya langsung pilih bahasa Indonesia. Plugin yang ditawarkan untuk diinstal dimatiin. Untuk yang lainnya di skip, langsung klik tombol install. Nah itu kalau install WordPress dari Ciptanol ya. Nah ini klik aja install. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah udah selesai. Jadi untuk login ke dashboard WordPress website kita, pilihnya yang administratif URL. Ini diklik aja. Nah ini kita pilih yang no, I don't want to try easy setup process. Ini kita pilih yang ini aja. Nah kemarin kalau kita ingat itu di awal kita harus ubah di pengaturan ya, pengaturan umum. Nah ini harus diubah. Ini dihiraukan aja nih kalau ada onboarding. Yang kita ubah tuh di zona waktu, ganti jadi Jakarta ya. Di Jakarta. Yang lainnya nggak ada yang dirubah. Kalau teman-teman mau ngerubah meta title halaman home-nya ada di sini websitenya ya. Ini meta deskripsi. Kalau mau ubahnya di sini. Oke, jadi yang diubah zona waktunya aja Jakarta gitu ya. Baru kita simpan perubahan. Oke, kalau sudah tersimpan, kita di permaling. Jadi dari pengaturan permaling, menu permaling ya, itu diklik. Nah ini menu permaling ya. Nah, ini kita lagi di settingan permaling. Permaling gunanya buat optimalisasi penyimpanan URL dari artikel atau halaman. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin artikel atau bikin halaman, nanti format URL-nya itu
harus dipilih yang mendekati atau yang paling optimal ya untuk kebutuhan SEO. Nah, kalau yang dipilih default ini itu nggak optimal. Ya, kita pilih yang struktur tersesuai. Ini kita hapus. Pertama kita pilih kategori. Ya, kategori kita masukin. Kita klik di sini, baru post name. Jadi nanti URL-nya formatnya domain kita slash kategorinya apa slash nama artikelnya atau nama judul halamannya. Nah, ini format yang optimal. Baru kalau sudah disimpan perubahan. Nah, sampai di sini kita udah selesai setting kebutuhan dasar pengaturan umum dan permalingnya ya. Nah, baru kita install plugin. Ya, plugin. Adanya di menu plugin, tambahkan plugin baru. Nah, ini ya. Nah, tambahkan plugin baru. Kita cari Yoast dulu ya. Yoast. Kemarin ingat ya, plugin itu fungsinya buat aplikasi tambahan website kita. Jadi misalkan kita butuh tombol WhatsApp, nanti kita harus cari pluginnya. Butuh apa lagi? Kalau slider nggak perlu ya, karena di tema yang nanti kita install dia udah ada slidernya. Ya, misalkan butuh kemarin ada email marketing, berarti nanti kita install Mailchimp gitu ya. Nah, ini kita install sekarang. Terus kita aktifkan. Nah, ini kalau sudah dilewati. Jadi tutup aja. Nah, ini Yoast udah diinstal, kita install yang berikutnya. Ya, tambahkan plugin baru. Ya. List plugin yang harus kita install itu di awal-awal praktek website udah saya share ke grup ya. Jadi plugin apa aja yang dibutuhkan basic untuk website ya. Nah, itu udah saya pernah share ke grup. Jadi kalau untuk ini saya nggak praktekin lagi, maksudnya nggak saya install semua lagi karena untuk menghemat waktu juga ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari di grup pas kita praktek website itu ada plugin-plugin yang harus diinstal. Sebentar, saya coba cari dulu sebentar. Nah, ini ada 7 plugin ya. Nah, itu saya japri aja biar teman-teman nggak kelamaan nyari di grup ya. Ya, saya japri. Nah, itu plugin-plugin lain yang teman-teman perlu install udah saya japri ya. Nah, itu. Nah, setelah install plugin yang ada 7 tadi yang udah saya kirim ke grup, ke Japri, kita baru bisa install temanya. Ya, temanya. Cuma kemarin saya bilang plugin yang nggak kepake sebaiknya di nonaktifkan atau dihapus ya. Jadi di sini ada di plugin terpasang. Ya, contohnya ini yang nggak kepake. Jadi dinonaktifkan itu udah benar ya. Kalau ini boleh dihapus nih. Dan ini boleh dihapus. Kita hapus aja. Ini juga boleh dihapus.
kita hapus saja. Nah, yang dua ini, yang Sotracolus sama W3 ini kita nonaktifkan aja, jadi nggak perlu dihapus. Nah, yang dua ini ya, tapi ya, karena ini kemarin kalau nggak salah di websitenya Kak Eki itu dihapus malah jadi error gitu ya. Jadi saya khawatir kalau teman-teman hapus juga nanti error, jadinya makanya dinonaktifkan aja. Oke, baru kita bisa pasang tema ya, dari tampilan ke tema ya. Jadi nanti teman-teman setelah coaching selesai, kita udah nggak ada kelas lagi, udah berakhir, boleh diganti temanya sesuai yang teman-teman mau. Ini banyak banget, ada 7.000-an tema yang gratis ya, kita bicara yang gratis. Ini ada, teman-teman bisa pilih yang stylenya yang teman-teman yang mau yang mana. Cuma untuk biar lebih simpel, kemarin kan saya minta di bisnis kapital ya. Nah, jadi cari bisnis kapital, baru kita pasang di sini. Nah, kalau udah terpasang, diaktifkan. Nah, setelah aktif ya, kita cek aja blok gitu ya, karena saya install di blok di subdomain. Nah, ini temanya udah berhasil terinstall ya. Nah, ini tema-tema yang lain nggak kepake, itu harus kita hapus karena nyampah dia. Nah, ini kita hapus. Jadi caranya kita klik di tema yang lain yang nggak kepake, kita hapus. Diklik lagi, kita hapus. Nah, jadi sisain hanya yang kita pakai aja ya. Nah, kemarin Kaneli minta ada perubahan di ini ya, di copyright. Copyright ini kan karena dia ada tulisan pembuat temanya ya, ini kan jelek ya, jadi kelihatannya kurang profesional. Makanya Kaneli kemarin nanya cara ngubahnya gimana. Nah, cara ngubahnya itu kita ada di editor berkas tema yang ini ya, dari tampilan editor berkas tema. Nah, ini saya mengerti temanya udah benar, bisnis kapital. Adanya di footer ya kalau nggak salah ya kan, jadi ada di footer. Nah, pilih footer ya, ini diklik footer, terus kita cari yang line nomor 25 ini. Nah, ini diganti, codingan yang ini diganti ya. Kemarin saya udah share ke grup juga waktu di kelas ya. Sebentar saya cari dulu. Oke, sebentar ada nih. Oke, itu saya japri juga ke teman-teman ya yang join. Nah, itu saya udah japri codingannya. Nah, ini kita replace, kita paste ke sini aja. Nah, kita paste ya, kita paste ke sini. Terus ini kan copyright 2024 nama web. Nah, ini nama webnya kita ganti, bebas ya, sesuai kemauan masing-masing. Misalkan saya ini nama website yang tadi ada di codingan
template codingannya yang saya japri itu diganti dengan judul website masing-masing. Ya, kalau udah jangan lupa diperbarui berkas. Nah, kalau kita udah perbarui, kita cek udah berubah apa belum nih footernya nih. Ini kan kayak gini ya, panjang ya. Ini kita refresh aja. Nah, jadi udah berubah tuh, udah pendek. Ini lebih profesional ya. Jadi orang nggak tahu kita pakai tema apa, kecuali dia nyari pakai dashboard ya, dia bisa ketahuan temanya apa. Kalau kayak gini jadi orang nggak tahu kita pakai tema apa. Nah, itu kalau mau merubah footer. Nah, berikutnya kalau udah diinstal tema dan pluginnya tadi, baru kita bisa buat halamannya ya. Nah, kita ke menu laman. Ini laman yang nggak kepake ini, yang bawaan dari WordPress. Ini kita masukin ke tempat sampah aja, kita buang. Jadi disorot caranya ya, bukan diklik tapi disorot. Kalau diklik nanti ngedit jadinya, tapi kita sorot, kita buang. Kita sorot, buang, gitu ya. Nah, baru kalau udah kebuang kayak gini, ya udah kebuang kayak gini, kita bisa bikin tambah halaman baru. Ya, jadi kemarin ada berapa? Ada 11 halaman. 5 halaman utama website, yang 6 itu 3 halaman keunggulan bisnisnya, 3 halaman produk atau jasa yang diunggulkan. Nah, itu ya beda ya. Jadi keunggulan sama produk yang diunggulkan tuh beda. Jadi ada 3 halaman tambah 3 halaman. Nanti kedepannya kalau terus mau dipakai websitenya, tinggal tambahin lagi halaman baru untuk produk lainnya yang belum dimasukin ke web. Ya, itu maksudnya begitu. Jadi ada 3 halaman produk. Yang pertama teman-teman buat, nanti kalau mau nambah lagi tinggal ke depannya ditambahin sendiri. Nah, ini kita bisa klik tambah halaman baru ya di atas. Nah, ini di close aja, kalau muncul selamat datang di editor kita close aja. Ini saya nggak praktekin saya buatin semua halaman, enggak, tapi saya coba bikin satu aja buat contoh. Ini home, halaman home ya. Jadi nanti ada 7 ya. Halaman wajib ada ya di web, karena ini untuk kebutuhan menyesuaikan dengan temanya. Yang pertama home, yang kedua about us, ketiga our product gitu ya, yang keempat blog atau news atau apapun itu ya, tapi normalnya orang-orang bikinnya blog nama halamannya. Yang kelima kontak us. Nah, ini halaman utama. Nah, halaman penunjangnya, penambahannya halaman penunjang yang keunggulan bisnis 1.
satu gitu ya. Dua, tiga. Nah, ini contoh nama halamannya proses cepat misalkan. Ini contoh ya. Ini misalkan biaya terjangkau atau apa gitu ya. Ini misalkan aman misalkan. Nah, misalkan gini. Nah, itu halaman penunjang yang pertama itu keunggulan bisnisnya. Nah, baru yang nomor 9 itu halaman produknya. Ya, halaman produknya. Jadi halaman produk satu, contoh misalkan kita misalkan jual apa ya, frozen food misalkan nih, berarti nama halamannya sosis breakfast misalkan. Kinsler, ini contoh aja. Nah gitu ya. Ini yang ke 9, 10, 11. Contoh misalkan nugget 500 gram misalkan. Ini yang kedua misalkan apa ya, smoke beef misalkan. Nah ini halaman yang harus teman-teman bikin untuk kelengkapan dari ininya ya, dari websitenya, jadi biar lengkap. Nah itu udah saya japri juga ya. Nah ini sebentar lagi saya, daripada saya nanti ngomong kepotong, ini langsung saya kasih link kedua ya. Saya langsung kasih link kedua. Jadi nanti habis ini saya kasih link, kita klik bareng-bareng ya, terus masuk ke link yang baru. Bentar saya kasih link dulu. Nah itu oke, jadi kita live ya, kita masuk ke link yang baru, Zoom yang baru ya. Oke, saya stop dulu.
Nah jadi itu ya, jadi ini 11 halaman yang teman-teman harus buat ya, jadi buatnya di menu laman tadi ya. Ini kita contohnya kita masukin saya ngambil contoh satu ya, bikin halaman satu. Baru habis ini nanti caranya biar enak, saya login ke saya cek dulu nih punya siapa yang benar-benar masih paling jauh. Nanti kita coba di di editnya dari situ ya. Nanti kita cek satu. Bentar. Oke. Saya masukin home-nya dulu ya, saya buat yang home dulu karena ada panggung itu. Nah ini artikelnya dimasukin ke sini ya, dimasukin ke sini. Dan kemarin kalau kita ingat itu yang namanya artikel atau halaman ya, itu di paragraf pertama untuk SEO perlu ada keywordnya ya. Ini kan paragraf pertama nih ya, ini paragraf pertama perlu ada keywordnya. Kalau misalkan saya pilih frasa kunci utamanya misalkan ini ya, agen urus pembuatan paspor, misalkan ini saya pilih yang ini. Nah ini kita copy, kita masukin ke Yoast di bawah ya, masukin ke Yoast di bawah. Nah ini masukin di bawah, terus judul SEO nya ya, kemarin harus ada keywordnya, berarti ini ya, kita masukin keywordnya, terus menambahkan variabel pemisah, menambahkan variabel judul situs. Nah, nanti meta title-nya itu di pencarian Google tampilannya kayak gini, yang warna biru ya, itu meta title. Nah untuk selak itu harus ada keywordnya, berarti kita masukin keywordnya di sini sama, di paste. Nah untuk deskripsi meta itu kan dia clickbait ya, jadi kalau saya bisa mungkin kata-katanya itu yang menarik biar diklik orang. Jadi kalau nanti di pencarian Google kan orang pasti baca nih deskripsinya ini ya, makanya kalau bisa yang menarik kata-katanya, jadi biar orang mau ngeklik. Nah ini kita paste di sini, saya ngambilnya dari paragraf pertama ya. Kalau orange itu kurang optimal, itu biasanya kepanjangan, ada juga kependekan ya. Ini kalau ini kayaknya kepanjangan, kita hapus ya. Nah ini, misalkan sampai di sini aja nih untuk meta dash-nya. Nah, oke, kalau udah ya kita cek lagi tuh di Yoast-nya, tautan keluar belum ada ya, jadi tautan keluar kita external link ya, berarti external link kemarin tuh link yang nanti mengarahkan keluar, boleh ke profile Instagram, boleh ke profile TikTok atau mana gitu ya, itu boleh. Misalkan profile Instagram kita, misalkan sebentar saya cari profile Instagram ya. Atau apa aja sih sebenarnya, nggak masih Instagram ya, pokoknya dia link anchor text ya. Jadi misalkan saya mau cari
Nah misalkan ini ya, misalkan dokumen mau saya jadiin external link, ini di blok dulu baru klik yang icon tautannya. Nah di sini kita bisa masukin untuk linknya. Nah, misalkan anggaplah ini saya link ini ke TikTok ya gitu ya, ini contoh aja. Nah, ini misalkan ke TikTok, jangan lupa di enter atau diklik yang ini, yang kirim. Nah ini diklik, nah baru udah jadi tuh. Nah ini tautan keluarnya udah hilang, dia udah nggak merah lagi, dia masuknya ke udah hijau ya tautan keluarnya tadi. Nah ini udah hijau. Nah di gambar, karena kita belum ada gambar, berarti gambar adanya di mana? Jadi gambar, tidak ada gambar yang muncul di halaman. Jadi kita harus perlu ke menu halaman. Tetapkan gambar unggulan ya. Nah pilih berkas. Nah misalkan gambar unggulannya saya pilih yang ini ya. Jangan lupa kemarin kalau bisa buat SEO-nya optimal, tipe filenya itu jangan JPEG atau PNG ya, tapi WP. Pakai konvertor yang namanya kemarin Conversio. Tapi ini karena untuk sementara saya pakai ini. Nah, baru di sini kita masukin alt text. Aduh, alt text tadi apa lagi? Tadi saya lupa sebentar. Alt textnya tadi ini ya, keywordnya ini ya. Nah ini jadi tetapkan gambar unggulan. Saya pilih yang ini. Nah ini alt textnya kita masukin keywordnya ya. Masukin keywordnya, baru tetapkan gambar unggulan. Nah udah jadi ya. Nanti di sini dia hilang di Yoast. Nah gambarnya udah hilang, di hijau sekarang. Ya, jadi nah ini gambar. Oke. Tautan internal berarti internaling ya. Internaling, misalnya kita mau yang solusi misalkan ini ya, solusi 4. Ini kita klik tautan lagi. Nah kalau kita nama halaman bloknya blok, berarti tinggal di slash blog slash gitu ya. Kalau mau ke halaman kontak berarti kontak us ya, berarti tinggal slash kontak slash us slash gitu ya, dash us slash gitu. Nah ini kita tinggal dikirim atau kita enter. Nah itu internal link. Nah tinggal kepadatan frasa kunci. Kalau yang frasa kunci gambar ini dia ada bug ya dari WordPress-nya. Jadi kalau kita udah terbitkan baru nanti dia hijau sendiri, keluar dulu baru edit lagi, nanti ini hilang. Kalau panjang teks itu minimal 250. Ini udah lebih 4 kata jadi udah aman. Tapi disarankan memang 300 kalau dari Yoast-nya. Tapi biar dia nggak merah minimal 2,5, 250. Ya, nah berarti ini terakhir nih, kepadatan frasa kunci. Nah, kepadatan frasa kunci ditemukan 1 kali, kurang, berarti harus tambahin lagi. Nah berarti kita bisa, misalkan saya masuk ke sini. Nah ada, jadi udah masalahnya udah nggak ada ya. Ini tinggal ini tuh kita disuruh berbayar Yoast, nggak perlu ya. Nah jadi ini
SEO-nya udah hijau. SEO-nya udah hijau. Ya, ini nanti teman-teman screenshot buat presentasi tugas akhir yang makalah ya, di strategi digital marketing. Nanti di screenshot yang hijaunya ini, yang SEO. Yang keterbacaan merah, oranye nggak masalah ya, karena grammarnya grammar bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Ini saya nih hijau karena kebetulan saya udah buat serapi mungkin. Ini ada proses lama ya. Kalau saya buat dadakan pasti bikin jadi hijau tuh lama. Sama kalau misalkan dia ada yang merah, kita tinggal ikutin aja apa yang merahnya. Nanti kan bisa dicek tuh, kemarin kalau pas praktek SEO kan juga pernah tuh dijelasin ya. Nah ini udah, cuma ada beberapa yang mau saya spill lagi ya. Jadi untuk bikin heading ya, ini kan contohnya kita mau jadiin judul paragraf ya, heading ya. Nah, ini di bold, di block ya. Ini boleh di bold ya. Terus kita pilih paragraf di sini, kita pilih judul ya, jadi judul paragraf. Nah yang paling atas itu ini judul halaman kita, itu H1, ini H1 nih. Berarti di sini H2. Kalau nanti ada anak paragraf lagi itu namanya H3 dan seterusnya. Kalau ini misalkan bukan anak paragraf dari paragraf yang ini, berarti ini balik lagi ke H2 ya, ini judul tetap H2 berarti. Ini kita bawa biar datanya tebal ya. Nah, itu cara bikin heading ya. Bikin heading ini penting buat SEO, jadi sebisa mungkin setiap artikel atau halaman ada headingnya. Nah untuk nambahin gambar di dalam konten itu bisa misalkan mau ditambahin di mana, di tengah-tengah sini, berarti kita sorot. Nah ini tunggu muncul ada ini garis biru, tambahkan blok, ini diklik. Sebenarnya kita bisa mau masukin apa aja nih, bisa masukin video kayak YouTube, atau mau masukin gambarnya udah ada ya di sini ya. Atau kutipan juga buat SEO juga bagus ya. Ini kalau teman-teman bikin misalkan pengertian, misalnya gitu, saya tambah kutipan ya. Nah misalkan gini, ini kutipannya, pengertian paspor ya gitu ya, adalah misalkan dokumen real perjalanan luar negeri. Ini contohnya begini ya. Nah ini kalau artikel atau halaman teman-teman ada kutipan itu bagus. Jadi ada kekayaan konten kalau pakai kutipan. Sama kalau pakai bullet and numbering ya. Jadi misalkan kita bikin lagi paragraf baru ya, misalkan jenis paspor misalnya. Paspor contoh aja. Nah misalkan ini ya, jenis paspor, ini kita jadiin heading misalkan ini H3 gitu, karena tadi dia adanya di nah, misalkan ini anda ini H3 ya. Nah ini misalkan kita blok. Nah baru di sini kita blok. Ini kita blok. Kita jadiin daftar atau bullet and numbering ya. Daftar. Nah ini format kayak begini tuh bagus buat SEO juga.
Ya nanti kalau dicari sama Google bentuknya list ya, bullet memory. Nah ini saya geser ke bawah ya. Nah ini di sini misalnya. Jadi ini H3, H2, ini H3.
Oke, kita lanjut ya, Nili. Uh, jadi ini kalau tadi udah bikin halaman home, terus kita terbitkan ya. Nah, sampai di sini kita udah tahu cara buat halaman. Iya, nggak apa-apa. Mungkin iya ini lanjutan record ada. Nah ini lanjut, berarti setelah buat halaman, baru kita bisa ngedit untuk tampilannya ya, tampilan websitenya ya. Nah ini cuma biar gampang kita coba cek punya Kaneli dulu ya. Oke, ini kalau punya Kaneli udah ini nih, udah lengkap ya. Siapa yang belum lengkap nih? Coba kita cek punya Kak Sabila ya. Sabila apa ya? Kalau Kak Eki, Red Lifestyle ya. Ini Kak Eki kayaknya dia harus ini nih, harus verifikasi domainnya. Domainnya dia ke band di suspend sementara nih. Sedia apa sih kemarin sih lupa. Ini Kak Sabila. Sabila. Sebayang. Ini juga sama nih, verifikasi ya. Ini punya siapa nih, kita mau contoh nih. Adit ya, coba Kak Adit mana. Pasti ini sih. Aku buka tuh. Oh, Kak Dodi juga perlu diverifikasi. Oh sama nih Kak Adit juga harus diverifikasi nih webnya. Oke kalau gitu berarti dari sini aja ya. Berarti saya harus buat dulu nih.
Oh, kalau newsletter itu nanti di Mailchimp. Nelly login ke Mailchimp. Jadi kalau untuk newsletter itu ngeceknya di Mailchimp. Di sini. Nah, nanti Nelly login ke sini. Kalau mau ngecek newsletter. Kemarin kita udah buat akun tuh di sini. Login aja di Mailchimp. Nah, punya Kak Adit tuh kayaknya harus diverifikasi domainnya deh. Punya Kak Adit ya. Jadi Kak Adit cek email, nanti ada tombol buat verifikasi. Soalnya ini lari ke apa namanya, seakan-akan dia lagi di suspend. Jadi nanti Kak Adit verifikasi, nanti tinggal tunggu aja berapa menit atau berapa jam kemudian. Nah, ini kalau mau newsletter ada di sini ceknya. Nah, lanjut coba untuk menghemat waktu juga ya. Jadi kita coba di sini. Jadi domain teman-teman tuh berempat yang join hari ini tuh cuma Kaneli doang yang masih aktif karena udah diverifikasi ya. Jadi cek ke emailnya aja. Nah, baru kita ada ke tampilan ya, kita ada sesuaikan. Yang pertama kita sesuaikan di identitas situsnya dulu. Identitas situs, logo kita masukin ke sini. Kalau mau ganti logo klik yang ini ya. Logo masukin ke menu logo sama di icon situsnya ya. Nah, untuk yang tampilkan judul situsnya ini jangan di checklist. Jadi dihilangin aja, cek di uncheck ya. Nah, kalau udah jangan lupa diterbitkan. Itu untuk identitas situs. Nah, untuk yang lainnya enggak, kecuali media tajuk ya. Warna enggak, kecuali media tajuk. Ini pilih yang excluding homepage, terus diterbitkan ya. Ini excluding homepage, terbitkan. Nah, balik lagi ke menu sebelumnya, pilih menu ya. Ini untuk membuat menu ya. Jadi ini saya udah ada ya, saya udah ada, tapi ini coba saya hapus ya, saya bikin baru ya. Nah, ini kita buat menu baru, klik di sini. Nama menunya apa? Ini label ya. Lokasinya primary menu, terus klik berikut, tambahkan item. Nah, kita masukin berurut ya, dari home, about us, our product atau our service, blog, contact us. Nah, ini kita terbitkan dulu aja. Nah, ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau coba bikin anak menu ya, berarti di our service atau our product. Kita tambahin item, kita pilih produk kita atau jasa kita ya. Nah, ini kita udah pilih, kita blok, taruh di bawah, kita drag ya, taruh di bawah, drag, taruh di bawah. Nah, ini cara bikin anak menu, jadi dia agak menjorok sedikit ke kanan.
Kalau sudah diterbitkan, nah ini anak halaman, anak menu, sorry. Ini udah, baru kita kembali lagi, back lagi, widget. Nah widget yang pertama footer 1 ya. Nah saya mengerti aja. Nah di footer 1 ya, di sebelah kiri sini kita kemarin nambahin gambar ya. Jadi ini bisa ditambah nih, tambah gambar, nah tambah blok. Nah kita mau masukin apa, gambar gitu ya. Pilihnya dari pustaka media. Maksudnya kita mau masukin gambar ini, cara tinggal dipilih. Nah itu kalau mau masukin gambar, ini contoh ya. Nah, ini tinggal kalau mau hapus, ini bisa dihapus gitu. Nah kalau sudah, baru teman-teman bisa juga tambahin di sini ada slogan misalkan gitu ya. Nah, ini caranya itu tambahin paragraf, tambah paragraf. Ini bisa diketik di sini. Nah ini jadi nanti munculnya di sini footer 1. Nah karena saya udah buat, ini saya hapus lagi. Nah kalau yang di bawah ini itu Mailchimp, codingannya dapat dari Mailchimp. Sementara teman-teman yang belum punya codingannya, di sini dulu ya, ini kita terbitkan lagi aja. Tapi cara nambahnya itu teman-teman, kalau nanti udah ada codingan dari Mailchimp ya, ada kodenya, tambahkan blok, pilihnya yang HTML ya, HTML khusus. Jadi nanti codingan yang dari Mailchimp dimasukin ke sini. Codingan Mailchimp newsletter ya, masukin di sini. Nah ini masukin sini ya. Nah ini saya hapus karena saya udah buat yang ini. Nah kalau sudah, jangan lupa diterbitkan. Nah ini back. Footer 2 juga sama ya. Footer 2 ini tuh heading. Ini nanti teman-teman tambahin judul gitu ya, namanya judul. Nah ini tinggal dipilih mau H berapa. Ini H berapa nih? Ini H2 ya. Nah berarti nanti tinggal misalkan contoh judul. Nah nanti dia munculnya di tengah sini, contoh judul ya. Kalau yang bawah ini paragraf. Nah, paragraf ini bisa dihapus. Nah cara nambahin paragraf sama ya, tambah paragraf kayak tadi, tinggal diisi. Nah itu ya. Nah kalau sudah, jangan lupa diterbitkan. Nah, kita back ke footer ketiga. Footer ketiga berarti sama, di atasnya kita kasih judul H2, ini paragraf. Nah ini pakai, saya kirim ke grup ya, ke grup Japri. Nah ini shortcut ya, shortcut peta yang sebelah kanan. Nanti Monasnya ini diganti sama alamat teman-teman, alamat bisnisnya atau nama bisnis di Google Bisnis ya, dan nanti otomatis ke detect. Nah ini bisa coba Royal Swan gitu ya misalnya. Kalau udah terdaftar dia ada di Google Bisnis. Nah ini berarti belum ke detect ya.
Misalkan tadi saya balikin lagi ke Mas lagi. Nah caranya untuk buat yang ini tambah baru, kita cari shortcut. Nah ini ya, ini shortcut kita pilih. Nah yang ini tadi termasuknya sini. Nah, kalau kayak gini nanti jadi ada dua tuh. Nah yang ini satu yang baru saya bikin, saya hapus. Nah gitu ya, bikin kata. Kalau udah jangan lupa diterbitkan. Nah ini untuk bikin footer. Berikutnya pengaturan beranda. Kita pilih yang sebuah halaman statis. Terus berandanya itu kita pilih halaman home. Halaman postnya nanti kita pilih blog atau tergantung teman-teman news atau blog gitu ya. Ini nanti kita terbitkan. Untuk section yang pertama slider ya. Slider kita pilih home page, front page. Ini dia ada 3 slider ya. Jadi kalau teman-teman ingat dia ada ngebug ya. Jadi kalau teman-teman baru dia harus di refresh dulu. Contohnya kayak gini. Ini kan saya pakai website yang baru ya, yang dari subdomain. Nah, ini website yang baru saya bikin dari subdomain. Nah ini kalau misalnya kita mau slider, nah ini tampilannya kayak gini nih kalau teman-teman belum bikin. Ini di home page, front page. Nah ini pilih 3, kita terbitkan, baru kita refresh browsernya. Masuk lagi ke section, slider. Nah ini dipilih halamannya nih, halaman yang ditampilkan sebagai slidernya yang mana gitu ya. Nah ini kita balik sini. Jadi kita pilih 3 halaman produk kita ya. Ini item 1 berarti halaman 1, item 2 halaman produk kedua, item 3 halaman produk ketiga. Autoplay-nya dinyalain, delay-nya 3000 milisecond, pagination-nya dimatiin. Nah ini ya. Kalau sudah jangan lupa diterbitkan, nanti jadinya slider kayak begini. Nah, ini kita back. Nah berikutnya what we do. What we do juga sama. What we do itu, nah ini ya, dia kita onin dulu. Home page, front page. Kita pilih ini jadi 3. Dan numbernya dia ada 3 thumbnail. Tampilnya nanti di sini. What we do itu ini. Nanti tampilan yang ini. Yang mulai dari sini sampai 3 thumbnail ini. 1, 2, 3. Unggulan dari bisnisnya. Nah, jadi section dimasukin ini, tampilnya ini. Section title tampilnya ini. Section subtitle tampilnya yang ini. Ya, jadi berurut. Baru teman-teman pilih halaman keunggulan bisnisnya. Item 1 halaman 1, item 2 halaman 2, item 3 halaman 3. 1, 2, 3. Nah untuk ikonnya pakai kode ini ya, fast spasi fa strip clock, ini berarti jam. Kalau spasi cek berarti ini icon cek. Kalau spasi money bill berarti icon uang ya. Nah ini untuk menambahkan icon di thumbnail keunggulan bisnisnya nih yang 3. Nah kalau sudah, tinggal hero content. Hero content itu pilih salah satu produk terbaik yang paling diunggulkan. Hero content munculnya di bawah what we do. Di bawah ini ya. Jadi munculnya di sini. Nah ini teman-teman pilih home page, front page gitu ya. Nah ini saya contoh hero content, pilihnya home page, front page. Ini pilih halamannya home gitu ya. Subtitle-nya misalkan contohnya saya masuk halaman home.
Nah, kalau di sini kan saya masukinnya halaman jasa yang saya unggulkan. Jadi subtitlenya yang ini yang merah, saya nulisnya jasa unggulan kami. Nah ini ya, ini halaman jasa yang paling saya unggulkan. Dipilih di sini. Kalau sudah jangan lupa diterbitkan. Nah ini yang terakhir, feature grid. Sama, feature grid juga tampilnya di bawah hero content. Nah yang ini ya, dia ada thumbnail halamannya nih. Nah, jadi ini produk kita nih yang kita unggulkan atau jasa. Jadi ada 3, 1, 2, 3 ya. Nah ini caranya kita ke feature grid, kita onin dulu homepage front page. Ini udah 3 ya, jadi bisa langsung kita isi. Nah ini diisi. Nah ini halamannya tinggal dipilih mau halaman mana aja yang dijadiin thumbnail. Ini nanti muncul di sini ya. Nah ini balik lagi saya ke sini. Ini dipilih 3 produk yang diunggulkan atau jasa. 1, 2, 3. Nah ini button text, ini buat tombol yang ini, tombol merah. Misalkan WhatsApp kami sekarang. Nah ini saya kirim ke Japri ya. Nah ini tinggal diganti aja nomor handphonenya nih. Jadi nanti kalau ada orang ngeklik ini larinya ke WA kita ya. Nah kalau udah jangan lupa diterbitkan feature grid ya. Nah ini testimonial contact form, caranya mirip semua. Caranya mirip, tinggal di onin gitu ya. Tinggal di onin homepage front page, nanti tinggal diisi. Nah ini, tapi itu kita nggak pakai. Kalau teman-teman mau bikin bisa, tapi harus bikin, kita milih nama-nama orang yang mau kasih testimoni. Jadi kita bikin dulu nih nama orangnya, misalkan Joko, misalkan ya Prabowo gitu. Nah ini contoh. Jadi nanti sekarang pilih Joko, Prabowo. Ini harus bikin halaman dulu berarti, baru bisa dipilih halamannya. Halaman orang-orang yang mau dikasih testimoninya. Ya, jadi nanti muncul di bawah sini ya. Di bawah sini nanti muncul testimoni. Nah itu sama, kontak form juga sama. Ini kalau di onin ya. Nah kita pilih halaman kontak us misalkan. Nah, nanti tampilannya kayak gini, halaman kontak nih muncul juga di halaman home. Tinggal dimasukin misalkan hubungi kami gitu. Misalkan gitu ya, ini contoh aja. Terserah kata-katanya mau apa nih, bebas. Kalau udah jangan lupa diterbitkan. Nah ini dia manggil halaman kontak us untuk ditampilkan di home ya, tapi saya rasa nggak perlu ya, disable aja ya, karena kontak us biar ada di halaman di menu kontak us ya di sini. Nah ini udah, tinggal time option terakhir ya. Breadcrumb itu udah benar on. Esrep kita pilih 20 ya. Kata-katanya kita pilih yang pelajari lebih lanjut ya, pelajari lebih lanjut. Untuk layout kita pilih full width dua-duanya ya, full width. Untuk pencarian kita nanti di sini nih, mengubah kata cari, search di sini ya. Ini kita ketiknya di sini, cari titik-titik. Nah, untuk header, nah ini header tuh adanya di atas. Header ini untuk settingan header, masukin email, nomor handphone, alamat, jam buka, hubungi kami, sama tombol WhatsApp. Ini nanti tampilannya di sini.
Nah, tampilan di sini. Yang ini ya, ini ada nomor telepon, email, alamat, jam buka, sama tombol hubungi kami. Ini tadi settingnya dari header option. Ya. Ya, jadi dari time option ke header option. Nah, ini kan masukinnya di sini datanya. Nah, itu selesai, berarti teman-teman udah melengkapi websitenya. Jadi lengkap tuh dari slider, dari header, ada logo, ada menu, ada slider. Ingat ya, gambar slider itu di halaman produk, di masing-masing halaman produk carinya yang landscape biar nanti ngepas kayak gini, jadi gambarnya bagus ya. Kalau teman-teman kurang landscape, nanti dia ada abu-abu di kiri dan kanan, misalkan potret ya, nanti ada abu-abu kiri kanannya. Coba ke Canelli ya. Nah, ini ya, Canelli udah bagus ya, cuma ini Canelli navigasinya masih dinyalain ya, jadi dia, tapi nggak apa-apa juga sih, nggak masalah, bisa diklik. Nah, cuma kalau di mobile nanti muncul biasanya ngalangin layar biasanya. Tombol ini settingannya ada di slider. Nah, ini nih, pagination-nya dimatiin, baru nanti dia hilang. Pagination di menu slider dimatiin ya. Nah, itu. Nah, jadi ini Canelli udah lengkap ya. Nah, ini udah ada header, ada menu. Cuma yang belum ada di atas ya Canelli ya, header optionnya tadi yang ini nih. Canelli berarti harus ke time option, ke header option. Nah, ini dilengkapin, nanti muncul di atas ini ada tombol WhatsApp di sebelah kanan. Nah, itu ya Canelli ya. Nah ya, terus slider udah, ini what we do udah, ada thumbnail kelebihan biasanya ya, sama ini. Jadi, nah ini Canelli udah lengkap ya, udah lumayan lengkap. Nah, ini lengkap. Jadi teman-teman yang lain keadit ya, boleh nanti dilengkapin kalau udah ada waktu ya. Ini apalagi ya kira-kira, oh satu lagi untuk kemarin saya bilang apa, plugin untuk bahasa ya, plugin untuk bahasa. Jadi tambahkan plugin baru, ini nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita translate. Ini kita cari yang translate ya. Nggak ada. Oh, ada nih. Nah, ini install yang ini nih, untuk multi language. Kita install dulu kalau mau ada lebih dari satu bahasa Indonesia ya. Kita aktifkan. Nah, nanti tinggal kita ke kiri, cari di nah ini di pengaturan ada G Translate, Google Translate. Ini kita klik. Nah, ini kita formatnya mau gimana nih ya. Formatnya itu misalkan flag ya, bendera ya. Nah, ini tampilannya nanti kayak gini, bendera Indonesia. Show in menu. Nah, ini show in menu, primary menu ya, primary menu. Terus negara mana aja nanti teman-teman bisa pilih tuh, bebas ya. Kalau sudah baru simpan perubahan. Nah, jadi yang di setting flag translate from mana, kita bikin websitenya itu awalnya pakai bahasa apa. Kalau pakai bahasa Inggris ya translate from English berarti. Kalau kita bikin Indonesia dari Indonesia. Primary menu, baru pilih negaranya mana aja yang mau ditranslate, simpan perubahan.
Nah, ini kalau kita refresh. Nah, jadi di sini ada bendera nih, ada logo-logo negaranya nih, buat translate ke Inggris misalnya. Nah, ini jadi bahasa Inggris deh. Semuanya jadi bahasa Inggris tuh. Buatan saya jadi bahasa Inggris. Nah, itu jadi otomatis ya. Nah, jadi itu cara nambahin multi language translator otomatis. Jadi nggak usah bikin lebih dari satu artikel. Misalkan ada Indonesia, ada Inggrisnya, nggak perlu. Jadi satu bahasa kita buat, tinggal tambahin plugin. Ya. Nah, saya rasa sementara itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk memperlengkap website teman-teman. Nah, untuk praktek yang lain mungkin bisa kita di materi pertemuan ke 15 ya. Berarti hari Selasa. Nah, jadi itu aja Kak Nelly, Kak Adit. Saya rasa ya cukup ya. Nanti kalau yang rekamannya nanti saya upload dulu ya. Biar nanti soalnya gede nih filenya kayaknya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita close? Nggak ada? Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk sesi Zoom kita ini. Jadi nanti saya japri linknya kalau udah di-upload rekotannya ya, rekotan videonya. Oke, thank you Kak Adit, Kak Nelly udah hadir ya sampai terakhir. Thank you, selamat sore. Boleh di-leave, thank you.